kembali lagi sama aku Nazia Hir ya. Di sini aku mau membacakan karakter dari seorang Inge ya, mantan istri atau akan menjadi mantan istri dari seorang Ari Wibowo ya. Aku mau membacakan karakter pribadi dari seorang Inge. Nah, kalau aku lihat Inge ini orangnya ya, sabar gak sih? Inge itu sosok wanita yang sabar ya. Sebenarnya dia itu punya pendirian yang kuat, tapi dipatahkan oleh keadaan ya, yang mau nggak mau membuat dia jadi menerima segala apa yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan hati nuraninya, yang sebenarnya tidak bisa diterima gitu. Tapi karena keadaan dia menerima apa yang sebenarnya dia tidak tidak inginkan gitu. Jadi boleh dikatakan Inge ini sebenarnya sosok wanita yang ya bisa dibilang banyak menahan air mata, banyak menahan kesedihan, banyak menahan luka ya. Dan Inge ini kalau dilihat ya dari wajahnya gitu ya, dengan aku yang membaca karakter, sebenarnya dia bukan tipe wanita yang kuat ya, tapi wanita yang sebenarnya bukan lemah ya, tapi ya sedikit banyak dia lemah ya, karena keadaan ya. Tapi sekarang kalau dilihat dari yang sekarang, Inge sekarang itu lagi menguatkan diri dan lagi berusaha untuk berjuang ya, berjuang untuk dirinya sendiri dan mungkin nanti untuk anak ya, yang dapat gitu. Jadi sebenarnya sosok Inge ini bukanlah wanita yang keras kepala, wanita yang centil, wanita yang genit, wanita yang gimana-gimana. Dia bukan wanita yang neko-neko, bukan wanita yang banyak maunya gitu. Karena dia juga sebenarnya nggak suka yang ribet-ribet, dia sukanya yang ya yang nggak memusingkan gitu. Nah, di sini Inge ini adalah wanita yang gimana ya? Bisa dibilang bucin ya, awalnya bucin dan dia menerima semua yang sebenarnya bertentangan dengan hatinya ya kan, terbukti ya, dia juga kayak legowo, dia nggak nerima apa-apa gitu. Bahkan dia dari nol lagi selama 17 tahun dia nggak mendapatkan apa-apa, dia nol gitu. Nah, pelajaran bagi kita semua para wanita adalah menikah bukan berarti menghentikan penghasilan pribadi. Jadi sebelum nikah itu bilang, kamu berani kasih berapa sama saya sebulan untuk saya pribadi. Itu untuk skincare, untuk nabung, untuk ngasih orang tua dan lainnya ya. Tapi usahain wanita harus cerdas, harus bisa nabung. Karena ya kayak kejadian begini kan nggak tahu kapan. Jadi jangan terlalu enak bersandar juga ya. Jadi dari kasusnya Mbak Inge Anugrah ini bisa kita petik hikmahnya adalah wanita juga tetap harus punya penghasilan ya. Bekerja lewat rumah juga sekarang bisa gitu. Bekerja bukan berarti menghentikan kita menjadi seorang ibu, tapi justru bisa menguatkan kita untuk cari rezeki. Nah, kalau dibilang Mbak Inge ini orangnya gimana-gimana, yang sesuai digosipkan perpisahan itu karena orang ketiga, itu aku tidak setuju. Karena aku melihat karakter Mbak Inge tidak seperti itu. Sekalinya pun memang dia jatuh ya mungkin karena ada sesuatu hal ya. Nah, Mbak Inge ini memang orangnya ya, pribadinya yang kita lihat dia seperti itu ya, dia seperti itu ya. Sebenarnya dia wanita yang aduh sayang banget sih kalau dilepas ya. Karena dia ini kalau dikasih belok ke kiri dia bisa ikut belok ke kiri, belok ke kanan dia bisa belok ke kanan, dia bisa menempatkan diri dia di mana aja. Dan sayang sekali sih aku bilang ya dengan kejadian ini gitu. Cuma ini sudah terjadi ya. Jadi kalau
itu dia, menikah itu memang kita nggak bisa selalu searah, tapi ingat harus satu tujuan. Walaupun kadang-kadang tuh kita maunya ke A, pasangan kita maunya ke B, tapi selama satu tujuan ya, tujuannya sama, itu sih sebenarnya bukan masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika tujuannya sudah berbeda gitu, itu menjadi masalah. Jadi karakter Mbak Inge ini bagus sekali ya, wanita yang baik, wanita baik-baik, dan juga wanita yang sabar, dan kelihatan banget gitu dia menaruh apa ya, kekecewaan, ada kekecewaan di hatinya, ada luka, ada rasa sedih, ada rasa hancur yang hebat. Dan ada rasa gimana ya, boleh dibilang bukan menyesal ya, karena kan nggak bisa kita menyatakan menyesal sedangkan kita punya buah hati, tapi ada rasa yang seandainya dulu aku nggak gini gitu loh, gimana sih. Nah itu yang Mbak Inge rasakan, suasana hatinya ya, ada kecewa, tapi dia bukan orang yang pemarah loh Mbak Inge ini. Jadi dia masih bisa mengatur situasi hatinya, mengontrol emosinya, dan mengatur mindsetnya untuk tidak berkata-kata terbawa emosional, karena kata-kata yang tidak baik karena terbawa emosional akhirnya dia melontarkan segala keburukan pasangannya. Tapi dia masih bisa kontrol, masih bisa jaga, karena dia tidak mau masalah menjadi besar. Jadi sebenarnya Mbak Inge ini juga punya senjata-senjata lah kasarnya kalau dia mau menghancurkan atau menjatuhkan pasangannya, tapi dia tidak lakukan itu ya, justru dia ikutin aja gitu kan. Kecuali mungkin hak asuh anak ya, namanya seorang ibu ya, disayangkan sekali ya kalau anak dijadikan satu alat untuk membongkar aib orang tua. Itu salah banget, karena gimana pun juga yang namanya anak akan butuh kedua orang tuanya ya. Jadi orang tua juga seharusnya bisa bijaksana dalam melibatkan anak ya. Kembali lagi aku bilang, Mbak Inge ini sedang rapuh-rapuhnya, sedang kayak orang yang kayak nggak punya arah tujuan, kayak orang yang gimana ya, rapuh gitu. Tapi dia sekarang lagi bangkit lagi dengan potensi diri dia. Nah itu bagus banget ya. Nah kita nggak bisa menjudge seseorang sebelum kita mengenal karakternya dulu ya, karena karakter ini, tabiat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan gitu. Kalau aku bilang selama ini Mbak Inge ini udah terlalu sabar, dan mungkin juga dia sudah menerima perpisahan ini karena batas sabarnya itu ya mungkin udah cukup ya. Nah Mbak Inge, kalau Mbak Inge lihat video ini, semoga Mbak Inge dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi wanita tangguh, wanita kuat, ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Dan jangan lupa berikan motivasi kepada wanita-wanita Indonesia tentunya. Nah untuk wanita, semua wanita, ini adalah pelajaran penting ya, bahwasanya menikah itu bukan hanya tentang cinta, tapi kita harus lihat juga dari sikapnya, karakternya, tabiatnya, dan juga tanggung jawabnya. Jadi nanti ketika nikah itu bukan hanya masalah cinta aja, dia cinta kok sama gue, pasti dia ngelakuin ini. Ingat, namanya cinta itu bisa datang, bisa pergi, dan iman seseorang itu bisa naik, bisa turun ya. Dan juga sifat manusia bisa aja kapanpun berubah. Tapi kalau tabiat itu susah sekali dirubah, walaupun masih bisa dibentuk tapi sangat sulit sekali. Jadi alangkah baiknya jangan gunakan perasaan, karena banyak wanita yang lemah, yang hancur pada akhirnya karena menggunakan perasaan. Nah untuk semua wanita ya, semangat ya, gali potensi diri, kualitaskan diri agar kalian juga tidak jatuh di lubang yang benar-benar menjatuhkan kalian. Jadi kalian harus punya harus punya sesuatu ya, agar kalian tidak jatuh dan tidak dijatuhkan harga diri kalian. Karena kalau sesuatu itu yang berawal hanya dengan cinta aja, itu justru akan berbahaya, karena kita lebih menggunakan perasaan daripada logika. Nah untuk semuanya terima kasih. Jangan lupa nih, kira-kira siapa lagi yang mau aku bacakan karakternya, sifat dan keadaan hatinya. Terima kasih.